Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya ingin membagikan 5 aplikasi fintech syariah pinjaman online yang sering digunakan di tahun 2020. Aplikasi fintech apa saja yang sering digunakan? Tapi buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Nedi SKJ, silakan bisa subscribe dan bisa menyalakan loncengnya agar nantinya kalau saya update seputaran aplikasi fintech finansial, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Jika kamu ingin memanfaatkan fintech atau melakukan pinjaman secara online, maka sebaiknya perhatikan terlebih dahulu legalitas dan testimoni dari pengguna, termasuk terdaftar di OJK. Tujuannya ialah agar kamu tidak merasa dirugikan atau tertipu oleh beberapa aplikasi fintech yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah daftar aplikasi fintech syariah yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah Duha Syariah. Aplikasi fintech syariah Duha ini ialah merupakan aplikasi fintech syariah 2020 yang memiliki 2 layanan sekaligus, yakni layanan pinjaman konsumtif dan pembiayaan barang dan jasa, dan layanan dana perjalanan religi seperti umroh. Untuk pembiayaan barang jasa memiliki angka limit 20 juta, sedangkan perjalanan religi lebih besar, yakni 30 juta. Fintech syariah yang satu ini tidak menyediakan pinjaman uang dalam bentuk tunai. Adapun untuk pembiayaan atau pembelian produk dan perjalanan religi, kamu bisa melihat di marketplace duniamahal.com atau yang sudah bekerja sama dengan Duha Syariah. Untuk yang kedua adalah Dana Syariah. Aplikasi fintech Dana Syariah memiliki kantor di Jakarta Selatan. PT Dana Syariah Indonesia merupakan salah satu perusahaan fintech syariah yang sudah terdaftar di OJK. Berbeda dengan perusahaan fintech yang lain, Dana Syariah cenderung lebih fokus pada pendanaan properti. Tak hanya memberikan layanan pengadaan dana untuk properti seperti pembangunan rumah dan pembelian lahan, Dana Syariah juga bisa kamu manfaatkan untuk penghitungan dan penyaluran dana zakat. Untuk yang ketiga adalah Amanah. Dari beberapa aplikasi fintech syariah, Amanah merupakan perusahaan fintech syariah yang cukup lama beroperasi di Indonesia. Tercatat perusahaan ini mulai berjalan sejak tahun 2018. Mengusung konsep tentang Baitul Mal wa Tamlil, PT Amanah Fintech Syariah lebih fokus pembiayaan secara langsung kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang keempat adalah Fintech Syariah. Fintech Syariah ialah sebuah perusahaan fintech di bawah naungan PT Berkah Fintech Syariah yang beramalan di kota Surabaya, terdaftar di OJK. Fintech Syariah juga sudah terdaftar dan diawasi oleh MUI secara Koninfo. Untuk jenis pendanaan, kamu bisa memilih sistem mudrawah dan musyawarah. Dari kedua kategori tersebut, pada intinya ialah dana fintech syariah lebih fokus digunakan untuk mengembangkan para pelaku UMKM maupun kepada lembaga pengelola keuangan syariah. Untuk yang terakhir adalah Kaswa. Perusahaan fintech yang satu ini juga lebih fokus kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Beberapa kategori bisnis yang lebih mudah disetujui untuk melakukan pinjaman, seperti industri peternakan, perdagangan, perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya. Namun untuk mengajukan pinjaman, kamu juga harus memenuhi peraturan dan ketentuan dari pihak Kaswa. Di antaranya ialah bisnis yang sedang kamu jalani sudah berjalan minimal selama 6 bulan. Lokasi usaha berada di wilayah Jabodetabek dan modal tersebut memanfaatkan untuk modal kerja.
Meskipun peminat dari perusahaan fintech ini cukup banyak, sayangnya belum tersedia dengan versi aplikasi fintech syariah yang bisa di-download di Play Store. Maka, jika kamu ingin memanfaatkan Kaswa, wajib mengunjungi situs resminya. Oke teman-teman, itulah tadi 5 aplikasi fintech syariah yang sering digunakan di tahun 2020 ini. Jadi buat kalian semua yang pengen buka usaha ataupun teman-teman ini kurang modal ya, nanti silakan kalian bisa mencoba aplikasi fintech syariah yang saya bagikan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.